Pak Putra dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira bagaimana sistem pernapasan manusia itu? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Teman belajar, sistem pernapasan berawal dari hidung dan berakhir di paru-paru. Sistem pernapasan sendiri merupakan kegiatan menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, sudah tahu kan alat-alat pernapasan pada manusia? Kali ini kita akan belajar mengenai proses pernapasan pada manusia. Dalam proses pernapasan manusia, kita memerlukan alat-alat pernapasan. Alat-alat ini bisa kita singkat dengan hi, te, ru. Hi, hidung, te, tenggorokan, ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melewati rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan. Sebelum menuju ke paru-paru, udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Sebelum diproses ke paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Tiap bronkus dihubungkan ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut bronkiolus. Bronkiolus bermuara di alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Saya jelaskan mengenai faktor frekuensi pernapasan pada manusia. Umumnya, frekuensi pernapasan pada manusia setiap menitnya yaitu 15-18 kali. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia yang pertama, usia. Semakin tua usia, frekuensi pernapasannya semakin lambat karena kebutuhan energi atau oksigennya juga semakin berkurang. Yang kedua, yaitu suhu tubuh. Semakin rendah suhu tubuh, otomatis frekuensi pernapasannya juga semakin cepat. Yang ketiga, jenis kelamin. Antara pria dan wanita, frekuensi pernapasannya lebih cepat pria karena pria membutuhkan energi dan oksigen yang cukup banyak. Kenapa? Karena aktivitas pria lebih berat daripada wanita. Yang keempat, posisi tubuh. Berdiri, frekuensi pernapasannya lebih cepat daripada saat kita duduk. Yang kelima dan terakhir yaitu aktivitas tubuh. Aktivitas saat sedang bekerja, frekuensi pernapasannya lebih cepat daripada saat kita sedang tidur. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam volume udara pernapasan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa volume udara pernapasan itu. Volume udara pernapasan sendiri merupakan jumlah udara pernapasan yang keluar masuk melalui sistem pernapasan. Macam-macam volume udara pernapasan ini dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Volume tidal, 2. Volume udara komplementer, 3. Volume udara suplementer, 4.
volume residu, 5 kapasitas vital, dan 6 kapasitas total. A. Volume tidal, yaitu volume udara pernapasan biasa. Volumenya yaitu 500 cc. B. Volume udara komplementer, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. Volumenya 1500 cc. C. Volume udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Volumenya 1500 cc. D. Volume residu, yaitu volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Volumenya 1000 cc. E. Kapasitas vital, yaitu volume udara yang dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Volumenya 3500 cc. Dan yang terakhir yaitu kapasitas total, volume udara yang dapat ditampung di paru-paru semaksimal mungkin. Volumenya yaitu 4500 cc. Penyakit atau gangguan kelainan pada sistem pernapasan manusia diantaranya asma, TBC, faringitis, pneumonia, bronkitis. Itu tadi pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Untuk selanjutnya, tolong kalian jawab pertanyaan berikut ini. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.